Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, para siswa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari dan membahas tentang materi kerawanan pemilu dan pilkada. Mengapa materi ini penting untuk kita pelajari? Harapannya nanti setelah kita sama-sama belajar terkait dengan tema ini, sahabat sekalian akan bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pelaksanaan pemilu dan pilkada. Berpartisipasi karena kesadaran, bukan berpartisipasi karena mobilisasi gitu. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terkait dengan kerawanan yang ada di dalam pemilu dan pilkada. Agar lebih efektif dan lebih fokus ya pembelajaran kita pada sesi materi kali ini, nanti akan ada beberapa fokus poin materi yang kita bahas dan kita bincangkan di sini, yakni tentang pengantar, pengertian tentang kerawanan pemilu dan pilkada itu sendiri, terus kemudian poin-poin tentang indikator dan hal-hal rawan apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kemudian ada lagi tentang rekomendasi atau hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh sahabat Bawaslu sekalian, para siswa kader SKPP. Dan yang terakhir nanti adalah rumusan atau strategi pengawasan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menutup celah kerawanan yang ada. Dan jangan lupa yang terakhir nanti kita akan ada tugas apa yang bisa dikerjakan oleh sahabat Bawaslu sekalian setelah mendapatkan sesi materi kita kali ini. Baik, sekarang kita mulai saja materi kita yang pertama terkait dengan kerawanan pemilu dan pilkada. Jadi kalau membincangkan terkait dengan definisi atau pengertian daripada kerawanan itu sendiri adalah kita membincang tentang segala sesuatu yang dia ini bersifat dapat mengganggu atau menghambat kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilu dan pilkada begitu. Nah, dalam hal ini hal-hal yang bisa berpotensi mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pilkada ini kita bisa bedakan menjadi dua hal, yakni yang bersifat tahapan dan dia ini non tahapan ya. Kalau yang bersifat tahapan nanti kita kembali saja kepada tugas dan wewenang di Bawaslu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu, yakni tahapan itu bisa dimulai dari tahapan penyusunan penganggaran sampai kemudian diakhiri dengan penetapan hasil pemilu, atau kalau dalam pilkada ya penetapan pasangan calon terpilih begitu ya. Nah, untuk yang kedua nanti, selain kerawanan dari sisi tahapan, ada lagi kerawanan dari sisi non-tahapan. Karena materi yang untuk kerawanan dari sisi tahapan ini sangat panjang, tidak kurang dari 10 ya, bahkan kalau di pilkada itu ada 11 atau 12 tahapan gitu. Nah, kita akan mendahulukan kerawanan pemilu dan pilkada dari sisi non-tahapan. Dari sisi non tahapan kita ini sebenarnya ada problem soal politisasi birokrasi. Kalau non tahapan ini politisasi birokrasi satu, kemudian yang kedua itu ada juga kampanye yang terselubung. Jadi dia ini belum memasuki tahapan kampanye, tetapi oleh peserta pemilu ini menggunakan segala macam cara dengan memanfaatkan iklan, sarana sosialisasi dan sebagainya, tapi dia ini kampanye terselubung itu. Kemudian ada lagi adalah penyalahgunaan anggaran bantuan sosial kepada konstituen dan seterusnya. Ini tiga isu ini non tahapan, tetapi mengandung sisi-sisi kerawanan yang juga harus kita waspadai.
Yang pertama terkait dengan politisasi birokrasi. Sahabat Bawaslu sekalian, politisasi birokrasi ini akar pangkalnya, pokoknya biasanya disebabkan rata-rata karena dipicu adanya kalau di pilkada ini adalah adanya petahana yang masih maju semua di pilkada. Jadi petahana ini masih punya potensi untuk maju kembali. Contoh kasus di Jawa Tengah misalnya. Untuk 21 kabupaten kota yang berpilkada di Jawa Tengah 2020 ini, katakanlah begitu, itu hampir 100% itu petahana ini berpotensi maju semua. Jadi entah mereka ini memang benar-benar akan maju kembali atau tidak, tetapi faktanya secara potensi mereka ini maju kembali. Nah, kerawanan dari sisi ini tentu yang muncul adalah politisasi birokrasi. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari penyalahgunaan jabatan, anggaran, wewenang dan fasilitas negara. Ini yang paling berbahaya ini justru adanya aktivitas dukung-mendukung oleh aparat sipil negara yang dimobilisasi karena petahananya maju kembali. Nah, ini yang kedua, iklan yang tadi kita sebut bagian dari upaya atau cara peserta pemilu untuk melakukan kampanye terselubung. Dia ini belum tahapannya, tetapi dia sudah bersosialisasi yang dia ini mengandung unsur kampanye, beriklan di media apa saja. Nah, ini rawan karena dari sisi ini tentu tidak fair dengan sesama penyelenggara pemilu. Sementara semangat tahapan kampanye nanti kita itu harus ada perlakuan yang equal treatment yang setara antar penyelenggara pemilu. Itu yang hal-hal yang terkait situasi rawan ya, yang dia ini non tahapan gitu. Berikutnya kita akan menginjak kepada potensi-potensi kerawanan tapi dari sisi tahapan. Sahabat Bawaslu sekalian, tadi secara sekilas, secara singkat kita sudah sempat sebutkan ya bahwa tahapan-tahapan di pemilu maupun pilkada itu panjang sekali rangkaiannya, dimulai dari perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran hingga diakhiri dengan penetapan hasil pemilu begitu. Nah, kalau saya sebutkan ini bisa panjang, di materi slide-nya nanti juga ada, bisa dipelajari oleh sahabat Bawaslu sekalian. Kita bacakan sekilas saja. Ada pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi serta pemilu, atau ini kita sebut sebagai pencalonan gitu ya, pendaftaran, verifikasi, kemudian penetapan peserta pemilu itu pencalonan. Kemudian ada tahapan kampanye, berikut pengelolaan dana kampanyenya, ada lagi tahapan pengelolaan dan distribusi logistik, masa tenang, pungut hitung rekap, kemudian penetapan hasil dan pengucapan janji, pengucapan sumpah janji bagi peserta pemilu yang terpilih. Sahabat Bawaslu sekalian, dari sekian tahapan ini sesungguhnya semuanya mengandung potensi rawan gitu. Karena tahapannya ini banyak dan materinya sangat rigid gitu, nanti indikator-indikator spesifiknya kita bisa lihat di materi, bisa dipelajari, bisa dicermati nanti. Namun kita ingin sampaikan begini, bahwa kalau berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu RI ya, yang telah di launching untuk konteks pilkada 2020 itu, dari sekian tahapan ini yang paling dinilai paling rawan dari sisi dimensi yang dipotret itu adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Bukan berarti kemudian tahapan yang lain tidak rawan begitu. Sama-sama mengandung potensi kerawanan, tapi dari sisi hasil scoring indeks kerawanan IKP pemilu pilkada 2020 Bawaslu RI ini, rupa-rupanya pemutakhiran daftar pemilih ini menduduki peringkat tertinggi paling rawan dari seluruh
tahapan. Nah, indikator spesifiknya itu ya kurang lebihnya adalah isu-isu bahwa masih saja ada pemilih yang dia ini masih tercecer bahwa dia ini tidak terdaftar di dalam daftar pemilih, padahal pemilih ini memenuhi syarat tetapi dia tercecer, atau dia sebaliknya, pemilih ini justru tidak memenuhi syarat tetapi dia justru masih tercantum di dalam daftar pemilih ini. Nah, ini rawan gitu dari sisi penyelenggaraan dan pelaksanaan pilkada. Nah, contoh seperti ini apa yang bisa dilakukan? Berarti kita semua harus merumuskan strategi sekaligus melaksanakan dengan aksi nyata untuk bersama-sama berpartisipasi, mencermati, mengecek, dan aktif memberikan masukan terkait dengan situasi daftar pemilih kita. Karena kalau dilihat daftar tahapannya kan sebenarnya paling panjang nih, pemutahiran daftar pemilih ini 3 bulan lebih gitu. Kadang-kadang selama 3 bulan ini memang kita cuek-cuek saja begitu ya, kurang peduli, apatis dan seterusnya. Baru kemudian riuh itu di ujung ketika menjelang hari tenang, menjelang pemungutan dan seterusnya. Padahal tahapan yang awal ini kita nampaknya tidak mengawal dengan baik. Nah, ini kerawanan yang bisa kita potret dari tahapan pemutahiran daftar pemilih begitu. Nah, sebenarnya sahabat Bawaslu, selain dua hal yang rawan dari sisi tahapan maupun non tahapan tadi, sebenarnya kalau bicara soal kerawanan, potensi kerawanan itu sebenarnya juga ada kondisi lain ya yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan dua tema tadi. Atau yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kalau kita membincangkan soal kerawanan itu kita tidak melulu bicara soal segala sesuatu yang dia ini melanggar hukum. Nah, tidak harus itu melanggar hukum, tapi ada hal-hal yang ini memang istilahnya berdampak pada kurang terjaganya kualitas demokrasi kita, yang ini tentu saja bisa mempengaruhi soal hasilnya. Artinya mungkin prosesnya bisa jalan, sukses, hasilnya juga oke begitu ya, tapi dari sisi kualitasnya itu nampaknya juga perlu kita waspadai. Misalnya begini, soal partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Sebut saja contoh soal rendahnya derajat partisipasi masyarakat misalnya. Boleh masyarakat, boleh partai politik, boleh kita semua. Contoh kasus di Jawa Tengah itu misalnya Purworejo ya, yang kebetulan hari ini berpilkada itu. Purworejo ini memiliki riwayat atau catatan peristiwa soal minimnya atau rendahnya derajat partisipasi masyarakat ketika hadir di TPS di pilkada. Kalau tidak keliru itu sekitar 57-58%. Ini jauh dari standar rata-rata nasional 77,5. Terus ada lagi Kabupaten Demak, itu juga ada kasus. Jadi partai politik itu pernah memilih tidak menghadirkan saksinya di seluruh TPS saat dia pilkada. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Bawaslu, kami ingin sampaikan begini. Rendahnya derajat partisipasi yang ada di Purworejo, kemudian kondisi partai politik di Demak serta pemilu yang memilih tidak menghadirkan saksi di tempat TPS itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, karena itu sesungguhnya hak dari masing-masing partai politik. Demikian juga hadir datang ke TPS itu juga haknya warga masyarakat, karena kan di konstitusi kita memang orang datang ke TPS ini dia belum jadi kewajiban, tapi ini hak untuk memilih gitu. Tapi dari sisi pengertian kerawanan ya,
dua hal contoh ini tetaplah rawan dari sisi cara pandang Bawaslu, karena ini berhubungan dengan tingkat kesadaran warga masyarakat, tingkat kesadaran partai politik, tingkat kesadaran peserta pemilu. Sementara kita, Bawaslu dan jajaran penyelenggara pemilu, pemerintah dan harusnya itu sedang giat-giatnya mendorong agar seluruh komponen masyarakat ini aktif terlibat gitu. Nah, ini contoh hal yang di luar soal konteks tahapan dan non tahapan, tetapi ada hal lain yang sifatnya ini bukan terkait dengan pelanggaran pemilu, tapi ini juga rawan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita. Sahabat Bawaslu sekalian, dengan mengetahui secara singkat terkait dengan poin-poin pengertian, definisi dari kerawanan itu, serta contoh-contoh dari kerawanan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Maka selanjutnya setelah ini, sahabat Bawaslu sekalian, para siswa sekolah kader pengawasan partisipatif bisa melakukan atau menindaklanjuti setelah sesi materi ini dengan melakukan beberapa langkah yang konkret begitu ya, untuk tadi berpartisipasi, untuk berkontribusi terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita gitu. Yang pertama, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh sahabat Bawaslu sekalian, para siswa kader SKPP? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah sahabat Bawaslu bisa menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam pemilu ini kepada masyarakat. Mulailah dengan penyampaian informasi ini kepada komunitas tempat tinggal sahabat Bawaslu sekalian. Nanti akan berkembang seterusnya ke masyarakat tentunya secara umum. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah sahabat Bawaslu bisa juga menyampaikan, memberikan informasi awal kepada Bawaslu, baik itu yang bersifat informasi apa saja, apalagi itu yang bersifat informasi yang bersifat dugaan pelanggaran ya, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu begitu. Nah yang ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua tadi teman-teman atau sahabat Bawaslu ini bisa melakukannya secara individu, yang ketiga ini bisa dilakukan secara berhimpun berkelompok begitu. Apa itu? Sahabat Bawaslu bisa bergabung sebagai pemantau pemilu dan melakukan pemantauan selama tahapan pemilu dan pilkada berlangsung. Apa saja bisa dipantau, tahapan apa saja bisa dipantau, tahapan non tahapan bisa dipantau oleh sahabat Bawaslu sekalian. Kemudian yang yang keempat ya, yang bisa dilakukan oleh sahabat Bawaslu sekalian adalah tentu saja sahabat Bawaslu bisa bergabung dengan jajaran pengawas pemilu jika sudah cukup umur dan memenuhi syarat. Nah, ini penting karena sudah memiliki pengetahuan, wawasan, pemahaman dan bahkan keterampilan yang cukup terkait dengan kepengawasan, sehingga bisa saja bergabung dengan jajaran pengawas pemilu, bergabung dengan keluarga besar Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Syarat dan catatannya harus memenuhi syarat dan memenuhi syarat usia gitu. Dan ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ya oleh sahabat Bawaslu sekalian, dengan memanfaatkan medium sarana yang paling mudah didapat dan mudah dijumpai sehari-hari. Tidak harus berpikir yang rumit, kita kira ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, yuk dilakukan oleh sahabat Bawaslu dalam rangka untuk bisa mensukseskan pilkada kita ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, dengan cukup memahami terkait dengan definisi kerawanan pemilu dan pilkada, serta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan bisa dilakukan setelah ini, maka sesi materi kita yang terakhir ini sebelum kita akhiri ada beberapa
tugas ya yang harus dilakukan oleh sahabat Bawaslu sekalian, yakni yuk disusun apa sih poin-poin yang rawan di daerahmu ya, tahapan-tahapan atau hal-hal apa saja yang rawan yang ada di daerahmu, dicatat, diidentifikasi gitu, dan kemudian sekaligus dirumuskan bagaimana cara, bagaimana strategi untuk mengantisipasi agar kerawanan-kerawanan yang sudah diidentifikasi itu tidak sampai kemudian bisa terjadi di lapangan dan justru bisa diantisipasi sejak awal. Dicatat saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang dijumpai di daerahnya masing-masing, dan nanti disampaikan kembali kepada email yang tersedia dan disediakan oleh Bawaslu RI. Kira-kira begitu sesi belajar kita kali ini, dan kita anggap cukup untuk bisa dilanjutkan kepada sesi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya, tetap semangat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.